Oke, halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Radityo Danar Nugroho. Kali ini saya akan memaparkan pengetahuan umum dulu seputar prakarya dan kewirausahaan. Ya, tujuannya adalah supaya menyamakan dulu persepsi, ya. Karena di sini ada dua hal yang harus kita lakukan, yaitu membuat karya dan juga berpikir atau melakukan kegiatan sebuah usaha, ya. Oke, baik. Kita mulai untuk yang pertama dulu, yaitu adalah pengertian dari prakarya. Di situ dituliskan pra yang berarti belum, karya adalah hasil. Nah, prakarya didefinisikan sebagai hasil kerja yang belum jadi atau masih berupa konsep, ya. Prakarya itu belum mempunyai target pemasaran, jadi belum ada penggunanya. Yang memungkinkan penggunanya itu adalah si desainer itu sendiri. Karena di sini yang menjadi perhatian khusus itu adalah bentuk dasarnya, ya. Itu. Kemudian wirausaha, ya. Ini diambil dari dua kata, yaitu wira dan usaha. Wira itu berarti berani, utama, mulia atau sendiri, ya. Sedangkan usaha ialah kegiatan. Nah, wirausaha itu dapat diartikan sebagai hal-hal yang menyangkut keberanian seseorang untuk melakukan kegiatan secara mandiri. Kalau dilihat dari pengertiannya ini tentunya ada kaitannya dengan prakarya, ya. Karena prakarya itu kan harus menuntut hasil, ya. Sedangkan usaha itu ya kegiatan-kegiatan yang membuahkan hasil, ya. Nah, kewirausahaan itu bisa diidentikan dengan istilah entrepreneurship. Kewirausahaan itu dapat didefinisikan sebagai proses kemanusiaan atau human process yang berkaitan dengan adanya kreativitas serta inovasi dalam memahami suatu peluang, yaitu mengorganisasi sumber-sumber, mengelola sehingga peluang itu dapat terwujud menjadi suatu usaha yang mampu menghasilkan laba atau nilai dalam jangka waktu tertentu, ya. Nah, dari pengertian tersebut, kreatif dan inovatif itu menjadi kunci utama, ya, menjadi kunci utama. Kenapa? Ketika kita mempunyai sebuah ide, maka ide itu harus diwujudkan. Nah, untuk mewujudkan itu membutuhkan sebuah keberanian, ya. Jadi sebuah keberanian, ya, itu. Nah, lalu kalau dilihat dari pengertiannya, kreativitas itu adalah kemampuan untuk membuat kombinasi-kombinasi baru ataupun hubungan baru antar unsur data variabel yang sudah ada sebelumnya. Nah, nanti kalian bisa menggali pengertian-pengertian kewirausahaan itu sendiri menurut dari beberapa ahli. Kalian bisa cari di internet ataupun literasi yang lainnya. Nah, oke, baik. Di kelas 10 itu kan kalian belajar membuat sebuah karya dengan inspirasi budaya non benda. Di kelas 11 itu belajar membuat karya berbahan dasar limbah. Kelas 12 itu membuat karya benda untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal. Nah, kalau dilihat dari produk-produk yang akan kita buat itu kan ternyata itu sangat berkesinambungan, ya. Nah, itu. Maka dibutuhkan nih, ya, tahapan perencanaan produksi dimulai dari ide. Di sini, ya, ada ide produk, ya, sampai ke implementasi. Oke, kita lihat satu-satu. Ide produk
yaitu disusun berdasarkan dorongan pasar atau kebutuhan konsumen. Nah, maka di sini seorang wirausaha itu membutuhkan sebuah ide-ide yang kreatif. Nah, dari ide-ide tersebut maka diseleksi mana sih yang akan diwujudkan. Ya, ketika sudah menyeleksi, kemudian baru kita membuat atau seorang entrepreneur itu membuat desain awal, ya, desain sesuai dengan mungkin kebutuhan pasar, ya kan, lalu diwujudkan dengan prototype. Nah, setelah prototype selesai, maka perlu pengujian, ya, perlu pengujian. Jadi dicoba fungsinya dalam berbagai keadaan yang mungkin terjadi, apakah memenuhi syarat atau tidak. Jika sudah memenuhi syarat, itu kalian bisa membuat, atau seorang entrepreneur itu bisa membuat desain akhirnya dengan melihat pertimbangan-pertimbangan. Nah, ketika sudah di desain akhir, maka bisa memproduksi, ya, memproduksi, pantau, ya. Nah, dari situ implementasi atau tahap terakhir pembuatan produk, yaitu memulai proses produksi, dilihat masa depan pemasarannya semacam seperti apa. Tentunya nanti ini ada evaluasi apakah ada penolakan atau tidak. Nah, kurang lebih semacam seperti itu. Oke, baik. Dari pemaparan yang tadi sudah saya sampaikan ini, nanti silahkan kalian mengerjakan tugas, ya. Tugasnya itu silahkan diketik, ya, diketik dulu. Nah, untuk teknis pengumpulannya semacam seperti apa, itu nanti akan disampaikan kemudian, ya. Dan materi selanjutnya seperti apa, itu juga silahkan nanti kunjungi tautan yang akan dibagikan, semacam seperti itu. Terus untuk informasi-informasi yang lebih lanjut lagi, kalian juga bisa melihat di channel YouTube, ya. Jadi silahkan nanti di tampilan ini kan ada tulisan YouTube-nya, itu silahkan kalian klik di situ, terus kemudian nanti masuk ke halaman YouTube, silahkan klik subscribe. Itu ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.